Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roja Akmal Zuhair dengan 3 digit NIM terakhir 145 dan dari kelas TIE 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subnetting pada mata kuliah jaringan komputer. Baik, yang pertama adalah pengertian subnetting. Jadi subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Terus kenapa kita memerlukan subnetting? Jadi pengalokasian IP address itu terbatas. Jadi biar nggak terbatas, kita menggunakan subnetting agar pengalokasian IP address itu lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghambat atau menghamburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Kemudian tujuan subnetting adalah yang pertama, mengefisienkan pengalamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja terdapat 254 kurang 10, yang artinya ada 244 alamat yang tidak terpakai. Kemudian yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya, menempatkan suatu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Kemudian untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Kemudian ini contoh subnetting ada di tabel ini. Biar lebih jelasnya, kita langsung masuk ke simulasinya. Baik, langsung saja kita masuk ke simulasinya. Jadi langkah pertama adalah buat simulasi jaringan seperti gambar, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, network PC, dan gateway PC. Seperti ini yang sudah saya buat. Jadi di PC 1 itu kita atur IP-nya, yaitu IP-nya seperti ini, kemudian subnetnya seperti ini, dan pada modulnya itu disebutkan bahwa PC 1 ini menggunakan gateway, yang mana gateway-nya adalah sebagai berikut. Kemudian lanjut ke PC 2, sama kita atur juga IP-nya seperti ini, subnetnya seperti ini, kemudian gateway-nya seperti ini. Kemudian di PC 3 pengaturan IP-nya seperti ini, subnetnya seperti ini, tapi di PC 3 tidak menggunakan gateway sesuai dengan modul yang sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke PC 4. Di PC 4 menggunakan IP seperti ini, subnetnya seperti ini, dan PC 4 menggunakan gateway, yang mana gateway-nya adalah ini. Kemudian kita atur juga di PC 5, yang mana IP-nya seperti ini, subnetnya seperti ini, dan PC 5 sendiri tidak memiliki gateway. Lanjut yang terakhir ada PC 6, IP-nya seperti ini, subnetnya seperti ini, dan PC 6 juga tidak memiliki gateway. Kemudian setelah itu kita juga atur routernya, yang mana di sini di fast Ethernet 1 kita mengatur IP-nya seperti ini, 192.168.162, kemudian subnetnya seperti ini. Kemudian di fast Ethernet 1 IP-nya 192.168.162 dengan subnet yang sama seperti fast Ethernet 0. Kemudian jangan lupa statusnya di on-kan. Baik, apabila sudah, langkah kedua adalah pindahkan
ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Yang pertama, kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Baik, kita langsung saja masuk ke mode simulasi. Kemudian kita atur. Nah, ini yang dicentang hanya ICMP-nya saja, yang lainnya tidak usah. Lalu kita jalankan skenario yang pertama, yaitu kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Oke. Kita kirim dari PC1 ke PC3. Lalu kita amati jalannya PDU. Baik, dari PC1 akan membawa suratnya ke switch 1, dan apabila di switch 1 mendeteksi bahwa ada IP yang dimaksud, maka akan langsung mengirimkan ke IP yang dimaksud yang ada di dalam satu subnet, yaitu adalah PC3. Artinya di skenario 1 berhasil. Kemudian dari PC3 mengirim ke switch lagi dan mengirim balik ke PC1 dan berhasil. Kemudian setelah itu ada skenario 2, yaitu adalah kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC4, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Sebelum itu kita hapus dulu, kita delete dulu skenarionya. Kemudian kita kirimkan dari PC1 ke PC4. Jadi ini akan menyeberangi subnet. Mari kita lihat. Dari PC1 dikirim ke switch 1, dan di switch 1 akan mendeteksi apakah di dalam subnet ini itu ada IP yang dimaksud. Karena tidak ada, maka dari switch 1 mengirimkan ke router, ke gateway, dan dari gateway mendeteksi yang mana subnet yang memiliki IP yang dimaksud oleh PC1, yaitu adalah switch 3. Kemudian kirim dari gateway-nya, kirim ke switch 3, dan switch 3 kirim ke PC4. Kemudian kita lanjut. Karena komunikasi itu dua arah, jadi dari PC1 ke PC4, lalu seharusnya balik lagi ke PC1. Kenapa bisa balik lagi? Karena PC1 memiliki gateway dan PC4 juga memiliki gateway. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi. Jadi dari PC4 dikembalikan ke switch 3, dari switch 3 dikembalikan ke router, kemudian dari router dikembalikan ke switch 1, dan terakhir switch 1 mengembalikan ke PC1. Maka skenarionya berhasil. Kemudian lanjut ke skenario ketiga, yaitu kirimkan paket simple PDU dari PC2 ke PC5. Baik, sebelum itu kita hapus dulu skenarionya. Kemudian kita jalankan skenario ketiga. Jadi di skenario ketiga adalah kita kirimkan simple PDU dari PC2 ke PC5. Mari kita amati. Pertama, maka PC2 akan mengirim ke switch ke subnetnya. Kemudian karena subnetnya tidak mengetahui atau tidak merasa memiliki ada IP yang dimaksud oleh PC2 di dalamnya, maka akan dikirim ke gateway. Kemudian gateway akan mencari subnet mana yang
memiliki IP yang dimaksud oleh PC 2, yaitu adalah switch 3. Kemudian dari switch 3, karena merasa mengetahui atau merasa memiliki IP-nya, maka dikirimkan ke PC 5. Tapi di PC 5 ada tanda silang. Kenapa ada tanda silang? Karena PC 2 tadi memiliki gateway, tapi PC 5 tidak memiliki gateway. Jadi yang bisa berkomunikasi cuma PC 2. Sedangkan PC 5 tidak dapat berkomunikasi karena tidak memiliki gateway. Jadi seperti itu skenario yang ketiga. Hanya PC 2 saja yang bisa mengirimkan pesan ke PC 5, tapi PC 5 tidak dapat mereply pesannya. Kita lanjut ke skenario terakhir, yaitu adalah skenario keempat. Kirimkan paket simple PDU dari PC 3 ke PC 6. Baik, kita hapus dulu skenario-nya. Kemudian kita kirimkan paket simple PDU dari PC 3 ke PC 6. Baik, kita amati. Maaf, ada sedikit error. Nah, dari PC 3 sendiri di sini tidak jalan, tidak bisa berkomunikasi karena dari PC 3 sendiri tidak memiliki gateway. Jadi dia juga tidak bisa berkomunikasi, dan PC 6 juga tidak memiliki gateway. Jadi skenario keempat itu adalah PC 3 tidak bisa berkomunikasi dengan PC 6. Skenarionya gagal. Baik, kemudian langkah ketiga, yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin 2, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Yang pertama, tracing dari PC 1 ke PC 3, lalu amati hasil penelusuran rootnya. Baik, kita masukkan ke mode real time, kemudian kita lakukan tracing di command prompt. Cara tracer IP-nya adalah 192.168.1.3. Kemudian ini trace complete, yang mana artinya adalah pengiriman dari PC 1 ke PC 3 itu berhasil. Kemudian kita lanjut ke skenario kedua, yaitu dari PC 1 ke PC 4. Oke, dari PC 1 ke PC 4. Kita coba lihat dulu IP-nya. Dari PC 1 kita coba tracing, tracer 192.168.1.65. Kemudian sama seperti dari PC 1 ke PC 3, trace-nya komplit, trace-nya berhasil. Karena dari PC 1 sendiri memiliki gateway dan PC 4 juga memiliki gateway, jadi mereka berdua bisa saling berkomunikasi. Kemudian kita lanjut ke skenario ketiga, yaitu tracing dari PC 2 ke PC 5. Kita lihat IP dari PC 5 sendiri IP-nya 66. Kemudian kita lakukan tracing
dari PC 2. 192 168 166. Kita lihat ini ada tulisan request timeout, yang artinya adalah pengiriman dari PC 2 ke PC 5 itu tidak berhasil karena dari PC 5 sendiri tidak memiliki gateway. Jadi hanya PC 2 yang dapat berkomunikasi. Request timeout. Kemudian lanjut ke skenario yang terakhir, yaitu dari PC 3 ke PC 6. IP-nya 67. Baik, kita masuk ke command prompt, kemudian tracer 192 168 167. Mari kita lihat. Nah, di sini seharusnya adalah request timeout, ya benar. Ini request timeout. Karena apa? Karena dari PC 3 sendiri saja sudah tidak memiliki gateway. Jadi PC 3 nggak bisa berkomunikasi dengan siapa-siapa karena tidak memiliki gateway, yang mana akan menghasilkan request timeout. Baik, mungkin itu saja penjelasan dan simulasi tentang subnetting yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.